Presiden Joko Widodo terus mewujudkan program nawacitanya di bidang infrastruktur sumber daya air, salah satunya pembangunan bendungan Gondang di Kecamatan Ngargoyoso. Bendungan ini merupakan salah satu dari pembangunan 65 bendungan yang bertujuan menambah kapasitas tampungan air, sehingga suplai air untuk irigasi ke sawah dapat terjaga. Selain itu, bendungan ini juga memiliki potensi air baku, energi, dan pengendali banjir. Juga pariwisata yang akan menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar. Bendungan dibangun pada 2014 dan selesai pada pertengahan 2019, menelan anggaran sebesar 657 miliar rupiah dan dikerjakan kontraktor PT Waskita Karya Tbk. Bendungan Gondang telah selesai dan nanti akan kita tutup saluran pengelaknya sehingga genangan air akan segera terkumpul di bendungan ini. Bendungan ini akan mengairi kurang lebih 4.680 hektar, baik sawah-sawah yang ada di Kabupaten Karanganyar maupun di Kabupaten Sragen. Selain untuk mengairi sawah, juga untuk pembangkit listrik, juga untuk air baku di Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Dan sekaligus juga nanti ke depan saya melihat ini juga sangat bagus untuk tempat wisata. Semoga ini memberikan dampak ekonomi yang baik, pertumbuhan ekonomi yang baik bagi Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Bendungan Gondang mempunyai kapasitas tampung sebesar 9,15 juta meter kubik dan luas genangan 43,86 hektar, berfungsi membendung air dari Sungai Garuda. Proses pengisian berjalan selama 9 bulan sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan tinggi bendungan utama 71 meter, panjang puncak total 604 meter dan lebar 10,5 meter. Bendungan mempunyai kapasitas tampungan efektif sebesar 7,6 juta meter kubik. Bendungan ini juga memberi suplai air untuk daerah irigasi seluas 4.680 hektar di Kabupaten Karanganyar dan Sragen. Selain sebagai irigasi, manfaat lainnya adalah menjadi sumber air baku bagi Kabupaten Karanganyar dan Sragen, masing-masing sebesar 100 liter per detik, mereduksi debit banjir sebesar 6,74% dari 639,22 meter kubik per detik menjadi 596,12 meter kubik per detik. Di balik indahnya bendungan, ternyata ada sosok yang hadir setiap harinya. Merekalah Fahrudin Yusuf dan Beni Andika Putra, bertugas memantau bendungan. Keduanya memiliki peran penting dalam pemeliharaan bendungan, karena merawat bangunan yang besar dengan risiko yang besar juga. Saya sebagai petugas pemantauan di Bendungan Perjetan sejak tahun 2015. Awal mula cerita, saya dulu pernah bekerja di sebuah pabrik yang ada di Sidoarjo. Nah, waktu itu saya tidak tahu kalau orang tua saya yang mendaftarkan saya di Bendungan Perjetan ini. Sebenarnya, apa saja sih yang mereka lakukan saat memantau bendungan? Saya berangkat kerja mulai pukul 6:30 sampai jam 7 malam. Saya masuk dari rumah langsung ke kantor, langsung mengecek curah hujan, kemudian
Berlanjut ke pinot untuk membaca rembesan, kemudian ke pisometer, lalu ke tebu bendungan, terus ke patok geser, kemudian ke bintik. Tugas saya sebagai pemantauan untuk mengukur pisometer, terus dikirim ke web dan melakukannya setiap seminggu sekali. Kalau venot setiap hari dikirim ke web juga, dan memantau di puncak bendungan, hilir bendungan sama hulu bendungan. Untuk pinot, untuk mengecek apakah ada rembesan atau tidak, itu ya lewat pinot itu. Kemudian untuk pisometer itu untuk mengukur pori-pori pada tanah, pada bendungan itu. Kemudian tubuh bendungan kita melakukan inspeksi supaya kita tahu apakah ada kerusakan apa saja yang ada di. Terus untuk patok geser itu untuk apakah ada pergerakan atau tidak pada tubuh bendungan. Terus kemudian ke beliskal itu tujuan untuk membaca tinggi muka air. Meski terbilang mudah, tugas mereka cukup menguras tenaga dan butuh ketelitian data. Membangun bendungan memerlukan waktu panjang dan memakan anggaran tak sedikit. Untuk itu, masyarakat hendaknya menjaga aset-aset yang ada agar bendungan tetap beroperasi dalam waktu lama.